sampai saya belum mau wisuda, dia masih belum wisuda karena waktu itu dia demo terus dosennya itu dipukul. Jadi emang nggak bisa diselamatkan dianya. Wah, nah kalau dengar kata demo nih saya lebih senang kok. Ya karena ini demonya dia ngedemo fakultasnya sendiri gitu. Demo sendiri. Dan dekannya pun dipukul sama dia gitu. Oh iya. Jadi emang permasalahannya emang berat, emang nggak bisa, no one can save you gitu. Itulah istilahnya kan. Nah kalau berbicara demo, saya juga ini kok apa namanya? Aktivis. Aktivis nggak terlalu aktivis sih kok. Cuman pernah ikut beberapa kali demo perusahaan bukan perusahaan sih, itu pernah ikut juga kok. Bukan ini demo bisa dicek keasliannya, bisa netizen ini kamera ini ya bisa dicek di apa, kalau nggak salah bisa nyebut televisi nggak di sini nih? Jangan. Oh, ini bisa dicek di ini di YouTube. Di sini di bawah, nanti kita taruh linknya di bawah. Itu demo waktu itu kan PON 2012. Oh iya, yang di Riau ya. Jadi kan tuan rumah waktu itu kan tuan rumah PON yang keberapa gitu kan di Riau. Iya. Jadi dengar kabar ada indikasi ada salah satu tugu di salah satu jalan kan. Itu tugu tersebut tuh dengan cerita dari teman juga ada indikasi korupsinya. Jadi kami saya ikutan PON 2012 tuh. Iya, 2012 kan. 2012 ya? Iya, 2012. Jadi kami adalah beberapa mahasiswa, berpuluh mahasiswa, jadi kami demo. Jadi karena ada indikasi korupsi, yang namanya juga jiwa-jiwa muda, jiwa tipis gitu. Jiwa tipis kan. Jadi kami hancurkan lah. Jadi tugunya dihancurin? Jadi tugunya dihancurin. Sampai sekarang nggak ada lagi? Ya karena gunanya tugu itu kan cuma untuk pas PON itu aja kan. Nah, dan sekarang gubernur tersebut, mantan gubernur tersebut ya sekarang masih dihukum, mungkin sekarang udah keluar, nggak tahu juga kan, karena setelah PON itu dia ini apa namanya, dia di penjara kan. Nah itu dananya sampai kalau nggak salah dikorupsi sekian, korupsi dia masa cuman bikin tugu yang kayak gitu kok, itu apa, memakai dana APBD miliaran rupiah. Jadi itu salah satu kenakalannya waktu itu. Nah, itu dihancurin kok. Nah, kalau mungkin buat apa yang bahannya bagus, mungkin kami ngancurin kan lama, bukti lama. Nah, ini cepat kok. Jadi ngancurinnya banyak orang, gimana nggak cepat coba? Jadi nanti jadi mungkin ada juga penyebabnya itu mungkin karena nggak ini sama dosen mungkin kan. Nah, mungkin dilampiaskannya di luar kan mungkin kan kita nggak tahu nih gimana apa teman-teman kan. Mungkin ada permasalahan di kampus yang dipersulit atau gimana sama dosen. Nah, mungkin dilampiaskannya dengan cara seperti itu. Iya, jadi buat meluapkan emosi. Meluapkan emosinya kan. Nah, kalau diluapkannya di posisinya diluapkannya di kampus, ya mungkin masalahnya bisa panjang. Masalahnya bisa panjang. Mungkin di luar kan enggak tuh kan. Iya. Jadi termasuk mahasiswa kritis ya Anda. Iya, dan sampai saya nggak selesai, saya kan nggak selesai kuliah kan. Oh iya. Nah, saya kan nggak selesai kuliah. Itu salah satunya mungkin. Pengalaman terparah waktu itu gimana? Waktu demo seperti itu seperti apa aja? Misalnya itu kan ngerusak contohnya. Iya, pengalaman terparah. Ada lagi nggak? Ada. Pengalaman terparah sama demo, pukul-pukulan sama aparat keamanan kan. Nah, pukul-pukulan. Jadi emang kayak orang berantem gitu. Iya, emang pukul-pukulan, emang bentrok pukul-pukulan. Dia karena hebatnya aparat tuh kan suka memancing-mancing kita buat ini kan, buat barbar ya Anda. Buat emosi. Barbar ya. Anda. Jadi buat teman-teman semua yang main PUBG, Anda kurang barbar dari saya. Jadi Anda buat netizen semua, kalau belajar barbar hubungi aja saya kan, nanti kita share kontaknya di bawah kan. Nah, jadi pernah juga kami demo kok. Kita share masalah demo dulu kok, karena saya tertarik dengan argumen Riko yang bilang demo tadi kan, yang seniornya mukul dekannya kan. Pernah juga kami demo masalah apa saya lupa kok. Pokoknya mungkin udah di sini kan udah terlalu banyak memori kan demo. Waktu itu demonya di depan kantor DPRD di kota tempat saya kuliah kan. DPRD provinsi tuh.
Di waktu itu kan hari hujan nih. Jadi kami jalan mundur. Minum nggak apa-apa ya? Minum aja. Ini tebing kopi enak nih. Jadi gimana ceritanya? Lanjutin. Nah, jadi jalan mundur hujan-hujan. Jadi kan saya waktu mau demo kok saya nyuruh sama adik-adik tingkat sama junior gitu biar nggak makan dulu kok. Jadi nanti jadi kalau lapar barbarnya lebih keluar ya. Jadi kalau bentroknya nanti kalau kita ngelihat aparat tuh kayak ayam pop atau kayak dendeng balado kan. Jadi kayak langsung. Jadi langsung lahap kan. Kalau kita jadi maaf nih ya buat aparat itu kenakalan dulu. Iya. Kalau ini apa namanya? Ditangkap lagi. Kalau kita lapar buas kok. Pasti kalau kita lapar pasti buas. Lapar buas kenyang bego ya. Iya. jadi udah beradu-adu argumen gitu sama aparat kan. Jadi waktu itu saya kok yang kan di border nih. Jadi kita bisa saya peragain nih kok ya. Jadi masang bordernya kan gini tuh biar jadi kayak ada biar orang penyusup nggak masuk kan pagar gitu ya. Jadi gini. Orang yang pertama kali jatuh. Enggak apa-apa duduk lagi. Ya jadi Joko, saya agak cepat ngomong bisa di style di sini dikit kok kan. Nah, biar agak pelan. Nah, biar gini kan. Jadi remote-nya ada di sana tapi bisa tinggalin nih. Jadi saya kok orang yang pertama kali jatuh yang pas border kali pas tuh ditarik minta tarik sama polisi kan pukul-pukulan kan. Saya lah orang pertama kali ditendang naik ke truk kok. Pakai sepatu ini tahu sepatu pantofel PDL apa? PDL kan? PDL. Nah, itu ditendang saya kok orang yang paling dulu masuk ke dalam. Saya yang pertama. Nah, semuanya kami sekitar 25 orang atau lebih lah. Itu semua masuk ke mobil semua. Terus kami dibilang diangkat. Cuman kami pertama dibilang kan kami mau diproses di Polda. Enggak di Polda sih, di Polresta. Polresta. Jadi kami mau diproses di Polresta. Mungkin karena bapak yang bersangkutan saya lupa namanya, itu bapak tuh bilang, ya udah kalian ini jangan diulangi lagi. Jadi kalian naruh mobil atau motor kalian di mana? Jadi kami diantar lagi ke tempat kami naruh jadi enggak sampai diproses dong kalau gitu. Enggak sampai diproses. Yang paling luar biasa kami pernah kok mendemo konsulat negara tetangga kok. Itu pernah karena pernah asap enggak? Iya. Gitu. Kalau hitung-hitungannya kan pernah juga tuh kita demo asap kan. Kan pernah ke daerah kita nih asap kan. Itu kan yang punya perusahaan itu kan banyak dari negara tetangga kan. Iya, korporasinya dari sana lebih banyak daripada negara kita gitu. Iya, dengar cerita orang belum pernah kok mendemo konsulat yang ini belum pernah. Ya pas kami nyampe di sana bakar ban itu semua ditutup. Ya udah kami pulang. Nah, pas udah balik kan. Jadi posisinya kami udah balik kok. Udah siap demo kan. Nah, anak-anak kan lapar tuh dibilangnya. Ada salah satu merek makanan terkenal tuh dari negara terbesar di dunia kan, yang tempat makan yang kan. Iya, kebayang. Kebayang kan. Jadi dia katanya, "Bang, lapar Bang, kita demo di ini, Bang, di tempat makan tersebut ya." Ya tujuannya kan tahu lah kok, lapar kan. Ini siapa? Ya mungkin karena demo-demo tersebut tuh ada mungkin laporan ke pihak fakultas kan. Nah, dan gara-gara itulah mungkin faktor saya nggak selesai kuliah atau gimana kan. Iya, bisa jadi ya. Nah, itu dia. Ya mungkin buat para netizen di luar sana, karena tujuan perkuliahan ini buat teman-teman kan ini membanggakan kedua orang tua. Jadi kalau seandainya nggak survive untuk menghadapi segala resiko, ya udah mungkin itu resiko Anda jadinya kan. Jadi kalau mending Anda nggak akan rasanya nggak akan bisa survive, ini nggak usah. Iya juga mending ikut aja semua semua prosedurnya yang baik-baik kayak gitu. Jadi yang seperti ini nggak pantas dicontoh. Karena dia emang nggak pantas dicontoh gitu. Ya, ini awas nih kok kita minum dulu iklan lagi ya. Dia karena gini kok. Fenomena sekarang yang kita lihat juga masalah UKT ini. Kayak senior saya tadi yang demo juga kan ada hubungannya juga kan, demo kan gara-gara uang kuliah naik gitu, padahal waktu itu belum pakai sistem UKT seperti sekarang. Waktu saya kuliah aja dulu cuma uang semesternya cuma 750.000 loh. Kan itu kalau dibanding UKT anak sekarang ya belum seberapa gitu. UKT anak sekarang ada yang sampai 7 jutaan. Iya, ada UKT-nya sampai 6 ambil sampai 6-7 jutaan kayak gitu. Jadi kalau seandainya culture-nya dibawa lagi ke waktu masa kita kuliah dulu, ini bisa berapa? Kampus bisa habis loh. Iya. Ya karena mungkin kebijakan dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, Direktorat Pendidikan Tinggi itu kan dibawa kalau universitas. Itu kan kayak otonomi khusus kepada kampus masing-masing kan. Itu enak kok, yang kasihan kita yang seharusnya dapat UKT 1 yang uang kuliahnya
yang paling sedikit dapat UKT 7 yang 7 juta. Apa itu nggak kasihan tuh? Ya ada, emang Apa itu banyak yang seperti itu. apa itu Cuma tukang inputnya error tuh? Atau bisa ada sokok-sokok juga, ada buah meja. ada beberapa yang saya dengar setelah saya tanya-tanya. Jadi setelah beberapa tahun kuliah emang ada pengurangan seperti itu. Jadi nggak sepenuhnya mereka bayar dari awal kuliah sampai akhir ya sebanyak UKT-nya. Ada pengajuan, bisa diajuin loh. Istilahnya pengurangan UKT gitu. Istilahnya meringankan itu ada. Jadi ada yang awalnya saya pernah ada orang dekat saya. UKT awalnya 4 jutaan. Sekarang udah bayarnya berapa ya, 1,5 atau apa, karena udah mau masuk tahun akhir juga gitu. Jadi nggak sepenuhnya itu, cuma kalau dibanding waktu kita kuliah dulu emang iya sih agak memberatkan. Iya, itu ini yang saya mau share di sini kok. Ada yang teman-teman atau netizen semua mungkin yang nonton ini kan ada yang seharusnya dapat UKT 1 yang uang kuliahnya paling sedikit tuh. Nah, posisinya dia dapat UKT 7 dapat 7 juta. Nah, itu kan enggak meletakkan sesuatunya kan enggak pada tempatnya tuh. Emang cuma begini tunggu dulu. Berarti ada beberapa syarat yang tidak dia penuhi gitu, karena dalam mengajukan UKT awalnya itu semua data kita kan diminta. Iya. Nah, berarti ya nggak sepenuhnya salah kampus juga kalau menurut saya. Iya. Berarti ada kesalahan dari mahasiswanya juga tadi. Atau bisa jadi juga kesalahan input kan? Ya bisa jadi. Kan kita bisa nggak jadi. tahu. Kita nggak tahu teknisnya gimana, kita kan nggak pernah tahu kan. Karena kita beda sama mereka. Iya, Waktunya beda zaman, beda cara, beda teknis, beda. Ya, ini mungkin kita share hal yang unik-unik lah mungkin di waktu perkuliahan gue kan. Banyak juga kita tengok yang teman-teman yang di luar sana yang ini kok, yang untuk sukses tuh yang pengennya instan kan, kayak beli ijazah kan banyak juga kita. Oh iya, banyak. Teman saya ada yang gila-gila apa namanya, yang gila, mungkin gila gelar mungkin ya. Itu kan ada tuh kita, itu kan udah jadi rahasia umum kok. Apa namanya? Mereka ngejar prestise sih. Iya, kalau saya dia mungkin dia strata 2 pendidikan S2 kan, atau strata 2 biar dipandang di masyarakat kan gitu. Ada beberapa orang ada, tapi ya nggak semuanya juga bisa kita pukul rata seperti itu kan, nggak semuanya juga. Apakah standar pendidikan di Indonesia ini semuanya harus ditentuin dari ijazah? Seperti ya Bung Rocky Gerung aja bilang ijazah itu kan tanda orang pernah berpikir kan, bukan tanda orang pernah kuliah kan. Ijazah tanda pernah kuliah. Iya, kebalik kan. Iya. Ijazah itu tanda orang pernah kuliah, bukan orang pernah apa namanya? Berpikir. Bukan tanda orang berpikir kan gitu. Pokoknya itulah intinya dari perkataan Bung Rocky Gerung kan. Ya nggak semuanya lah harus dipatahin dengan ijazah. Mungkin apa juga namanya pola pendidikan kita di Indonesia, segala sesuatu dipandang dari ijazah, bukan keterampilan. Emang ya kan? Emang itu ya. Kalau saya boleh ngomong, masyarakat kita itu mindsetnya masyarakat selembar kertas. Ya mungkin karena mereka bakal, istilahnya mereka cuma lihat si A kuliahnya di mana? Di sana. Iya. Udah wisuda belum? Ya. Jadi yang mereka tanya hasil akhirnya dan proses. Tapi prosesnya mereka nggak bakalan pernah tahu. Mereka nggak akan pernah nanya prosesnya kuliah gimana, ilmu yang udah didapat apa, segala macam yang udah didapat itu apa, udah ada belum, implementasinya ke masyarakat apa. Iya. Itu jadi mereka nggak akan pernah nanya itu. Jadi yang mereka tanya udah wisuda belum? Iya. Udah kerja di mana? Udah kerja atau belum? Kan seperti itu doang. Jadi ya emang itulah mindset orang kita, dan apakah susah sih. Kalau menurut Riko, apakah pola pendidikan kita salah atau ambigu atau gimana nih di sistem pendidikan di Indonesia? Ya kita kan nggak membenarkan atau salah nih. Kita cuma berbagi pendapat kita buat para teman-teman netizen semua di luar kan. Gini, maksudnya gini kok, saya kasih dulu apanya clue-cluenya kan. Yang pola pendidikan yang salah di Indonesia, kita yang orangnya sosial kok, belajarnya tetap belajar ilmu pasti. Tidak seperti pendidikan di barat. Kalau pendidikan di barat itu dari kecil, dari pendidikan dasar, taman kanak-kanak, mungkin di Indonesia posisinya kan taman kanak-kanak tuh. Itu mungkin udah ada
tes minat bakatnya. Jadi dari kecil tuh mungkin orang apa namanya, orang di luar sana, orang di luar negeri sana mungkin udah ada nih, oh ini fokusnya kayak ini, kayak misalnya nih kok astronomi, jadi fokus belajarnya astronomi aja tuh sampai kuliah, makanya orang di luar jago-jago. Nah mungkin kita share olahraga, mungkin kita bisa kaitkan dengan Riko kan suka basket tuh, olahraga tuh, apa mungkin orang barat kan, kita di Indonesia lah mungkin, kalau mungkin mungkin kalau di luar negeri kan misalnya basket, jadi dia ikutnya mainnya basket aja terus. Nah kita enggak, dia main basket juga, main futsal juga, ujung-ujungnya main futsalnya enggak jago juga, main basketnya ya biasa setengah-setengah. Nah apakah itu seperti itu, apakah sistemnya enggak salah tuh? Sebenarnya salah dan enggak salahnya itu enggak bisa apa ya, enggak bisa kita langsung kita judge, oh ini salah, oh ini benar. Kalau saya pribadi tidak bisa seperti itu karena secara kultur pendidikan kita berbeda dengan orang luar. Berbeda. Mereka udah sekian puluh tahun maju, sedangkan kita baru merintisnya dari sana. Mereka udah jauh dari sana, jadi sebenarnya ya salah nggak salah sih. Salah saya. Kita kan nggak berbicara benar salah nih. Kita kan berbagi. Kalau mau diadopsi sistem pendidikan luar, ya nggak apa-apa. Tapi sesuaikan dengan budaya dan bagaimana ya sistem yang ada di kita harus disesuaikan dulu. Jadi nggak bisa oh kalau misalnya di luar negeri sistemnya kayak gini, ya nggak bisa langsung diterapkan ke kita karena mereka udah lebih dulu maju dari kita gitu. Jadi secara pikiran masyarakatnya segala macamnya, jadi udah jauh meninggalkan kita, jadi nggak bisa. Dan kita juga nggak bisa ngejudge yang sekarang salah atau gimana juga nggak bisa, karena emang beginilah adanya dari zaman dulu, emang udah kayak gini sistem pendidikan kita gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya udah turuti aja lah segala macam yang ada itu, sepanjang tidak merugikan masing-masing. Iya, tidak merugikan, tidak bertentangan dengan norma, dengan agama, dengan segala macam. Ya udah, just follow the path gitu. Ya, kita minum lagi kok ya. Jangan lupa Tebing Coffee. Bayar kami ya abis ini. Ya, beralamat di endorse nih lagi kayak gini. Dari tadi habis buat gini doang. Tolonglah di endorse. Terkadang yang sulit di negara kita ini kebanyakan yang setelah kuliah itu untuk dunia kerja yang paling sulit kok ya. Iya. Ini juga keresahan para mungkin para tamatan gitu. Tamatan. Para tamatan universitas. Memang iya, karena secara langsung atau tidak langsung emang ketersediaan lapangan kerja memang tidak berbanding lurus dengan jumlah tamatan. Seperti itu kan bahasa sederhananya. Ya ibaratnya di satu kota saja, tempat saya kuliah aja lah contohnya. Itu berapa universitas ada? 10 universitas lah contohnya. Kira-kira satu periode wisuda bisa bisa melahirkan sekian ribu atau sekian puluh ribu sarjana contohnya. Sedangkan lapangan kerja yang tersedia cuma segini. Dan memang itu emang harus ada solusi secepatnya kalau seperti itu kan emang dari pemerintah. Dan kadang juga tamatan mereka atau yang contohnya adik yang mau kuliah contohnya, nanti saya habis wisuda mau kerja di mana ya? Kalau menurut saya pribadi begini, lebih baik Anda kuliah dulu, ubah mindset, ubah pola pikir, ubah cara pandang, kerjaan akan nurut nantinya, akan dapat aja ntar. Karena tidak selalu jurusan Anda kuliah itu memang penempatan kerjanya di tempat yang seperti itu gitu. Kan kita sering lihat ada yang kerja di bank, dia tamatannya psikologi contohnya, banyak. Kerja di bank atau banyak. Tamatan biologi contohnya, banyak. Yang harusnya jadi guru
yang di pendidikan, ini juga kerja di bank, itu contoh, itu baru satu kan. Jadi tidak melulu outputnya setelah kuliah bakalan kerja di sana, kerja di sini, enggak. Jadi mending fokus, kalau menurut saya fokus ya cari ilmu, cari pengalaman, rubah pola pikir, rubah mindset. Masalah kerjaan jangan dipikirin, karena belum tentu kalian tamatnya 4 tahun seperti itu kan. Tapi terkadang ini juga kok ya, cepat nanti kok ya. Terkadang yang kasihan juga kita nengok ini kok, apa namanya, nengok yang orang yang berkompeten di salah satu bidang, tapi karena nggak punya orang dalam, kan sulit juga buat kuliah kan. Karena link adalah segalanya. Karena termasuk link. Karena dia nggak punya relasi orang dalam, jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal dia punya kompetensi. Berarti secara nggak langsung kan nepotisme kan nggak bisa dipungkiri ya, nepotisme kan. Emang budayanya udah begitu dari dulunya gitu. Jadi ini kita anggap aja statement terakhir. Statement terakhir. Pesan-pesannya buat yang mau kuliah atau yang mau tamat. Ya seperti yang tadi. Segmennya. Kalau seandainya teman-teman atau para netizen semua tidak sanggup untuk melakukan hal kayak yang cerita kami tadi, kayak demo, nggak survive dengan keadaan tersebut, ya udah saudara kembali lagi ke titik awal kuliah, yaitu membahagiakan kedua orang tua dengan gelar sarjana. Ya udah saudara ya cukup ikuti aja alurnya. Saudara pergi ke kampus, belajar, ngerjain tugas, ya udah selesai kuliah 4 tahun. Ya setelah selesai nanti ya saudara-saudara ya pandai-pandailah mencari pekerjaan. Karena menurut saya kok pekerjaan itu pekerjaan kita dapat itu tergantung juga tuh Dewi Fortuna. Iyalah. Asalkan jangan Dewi Persik aja, karena Dewi Persik kerjanya ngebor. Itu Inul loh. Inul yang ngebor ya. Oh, Dewi Persik gue yang gergaji ya. Saya lupa karena mungkin faktor umur kok ya. Jadi pesan saya buat para teman-teman semua, kita kasih quotes yang agak mantap lah sedikit. Apa? Biar kesannya podcast kita ini berbobot kan. Walaupun nggak ada bobotnya. Walaupun nggak ada bobotnya, terserah. Jadi seperti apa quote-nya? Saya juga pengen dengar. Jadi karena berbobot atau enggaknya itu kembali kepada netizen semua kan. Jadi quote dari saya satu, kejarlah duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan engkau mati besok pagi. Cakep. Gila. Kalian tuh nggak harus tepat waktu loh wisudanya. Tapi wisudalah di waktu yang tepat. Seperti itu. Ya udah, serah kalian aja. Bye. Mau 4 tahun, 5 tahun semuanya. Bye. Penuh dengan rasa